Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang kakek bernama Pak Wiryo. Ia adalah seorang pensiunan polisi yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun. Setelah pensiun, ia menjalani hidup sederhana bersama istrinya, Bu Lastri, di sebuah rumah tua yang diwariskan orang tuanya. Namun, kehidupan setelah pensiun tidaklah semudah yang dibayangkan. Gaji pensiun yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dengan kondisi istrinya yang sering sakit-sakitan. Pak Wiryo tak ingin hanya berpangku tangan. Meski usianya telah senja, semangatnya tetap membara. Ia memutuskan untuk berjualan pisang di pasar tradisional desa. Ia berpikir, pisang adalah buah yang murah dan banyak digemari orang. Dengan modal seadanya, ia membeli beberapa tandan pisang dari petani sekitar dan mulai berjualan di pinggir jalan pasar desa setiap pagi. Namun, keputusan itu tidak disambut baik oleh sebagian orang. Banyak yang mencibir dan meremehkan pilihan hidupnya. Beberapa tetangganya bahkan mengejeknya secara terang-terangan. Lihat itu! Mantan polisi jualan pisang! Malu-maluin saja, kata seorang pria sambil tertawa. Seharusnya kalau sudah pensiun itu istirahat di rumah, bukan malah jualan seperti orang kekurangan, sahut yang lain. Masa dulu seorang aparat negara, sekarang malah jualan di pinggir jalan? Apa tidak malu? Setiap hari, Pak Wiryo harus mendengar cemoohan itu. Tapi ia hanya tersenyum, menahan perih di hatinya. Ia tahu, jika ia berhenti hanya karena omongan orang, maka ia akan gagal membuktikan bahwa usahanya berharga. Ia tetap menata pisang-pisangnya dengan rapi, menata dagangan dengan penuh semangat, dan melayani pembeli dengan senyum tulus. Namun, tantangan tidak berhenti sampai di situ. Hari-hari awal berjualan adalah hari-hari yang berat. Tidak banyak pembeli yang datang. Beberapa orang hanya melihat-lihat tanpa membeli. Bahkan ada yang menawar pisangnya dengan harga yang sangat murah, seolah-olah tidak menghargai jerih payahnya. Bu Lastri, istrinya, sering merasa iba melihat perjuangan suaminya. Pak, apa tidak sebaiknya kita mencari usaha lain? Aku tidak tega melihat Bapak diejek seperti ini, kata Bu Lastri suatu malam setelah mereka makan malam seadanya. Pak Wiryo menggenggam tangan istrinya erat. Bu, hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita. Tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan usaha dan kejujuran. Aku percaya, selagi kita tidak merugikan orang lain, rezeki pasti akan datang. Mendengar itu, Bu Lastri hanya bisa mengangguk. Dalam hatinya, ia sangat mengagumi suaminya yang tetap tegar menghadapi segala rintangan. Hari demi hari berlalu, namun kondisi masih sulit. Hujan deras seringkali membuatnya harus menutup dagangan lebih awal. Kadang, pisang-pisangnya tidak laku dan harus dibawa pulang dalam keadaan mulai membusuk. Namun, Pak Wiryo tetap tidak menyerah. Ia mencoba berbagai cara agar pisangnya lebih menarik, seperti menata lebih rapi, memilih pisang yang lebih matang, dan menawarkan harga yang lebih bersaing. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Adi yang kebetulan adalah seorang pedagang jus di pasar. Pak, kalau saya borong pisang Bapak setiap hari, bisa kasih harga lebih murah, tanya Adi. Pak Wiryo terkejut, tapi segera mengangguk dengan semangat. Tentu bisa, Nak. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Saya butuh sekitar 20 kg pisang setiap hari untuk usaha saya. Kalau cocok, saya langganan terus. Mata Pak Wiryo berbinar. Ini adalah titik terang pertama dalam usahanya. Dengan kesepakatan itu, setidaknya ada jaminan bahwa sebagian besar pisangnya akan terjual setiap hari. Perasaan bahagia mulai mengusir rasa sedih yang selama ini menghantui hatinya. Tapi ini baru awal.
perjalanan masih panjang. Ejekan belum sepenuhnya berhenti, dan tantangan masih menghadang. Namun, Pak Wiryo tahu, ia telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Dengan adanya pelanggan tetap seperti Adi, usaha Pak Wiryo mulai menunjukkan sedikit perkembangan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan pisang terbaik yang akan dijual. Namun, di balik kemajuan ini, muncul tantangan baru yang harus ia hadapi. Suatu hari, salah satu pedagang buah di pasar, Pak Min, merasa terganggu dengan kehadiran Pak Wiryo. Pak Min adalah pedagang lama yang sudah bertahun-tahun menjual pisang di sana. Ia merasa bahwa pelanggan setianya mulai beralih ke Pak Wiryo. Kakek tua itu mulai mengganggu bisnis saya, gerutu Pak Min kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, Pak Wiryo mulai mengalami gangguan. Pisangnya yang ia letakkan di lapak seringkali berpindah tempat, bahkan ada beberapa yang hilang. Ia juga sering mendapat lirikan tajam dari beberapa pedagang lain. Suatu pagi, ketika Pak Wiryo sedang menata dagangannya, Pak Min datang menghampiri. "Pak Wiryo, kenapa sih harus jualan pisang di sini? Bukankah lebih baik kalau kakek menikmati masa tua di rumah saja?" katanya dengan nada meremehkan. Pak Wiryo tersenyum sabar. "Pak Min, saya hanya mencari rezeki yang halal. Saya tidak berniat mengganggu siapapun." Pak Min mendengus kesal. "Tapi sejak kakek mulai berjualan, pelanggan saya berkurang. Ini pasar saya." Pak Wiryo tetap tenang. "Rezeki sudah ada yang mengatur, Pak Min. Saya hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarga saya." Namun, tekanan dari para pedagang lain semakin menjadi-jadi. Mereka mulai menyebarkan rumor bahwa pisang Pak Wiryo kualitasnya jelek dan tidak layak dibeli. Bahkan, beberapa pelanggan mulai ragu untuk membeli darinya. Pak Wiryo merasa terpukul, tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai mencari cara agar usahanya tetap berjalan. Dengan bantuan Adi, ia mulai mengemas pisangnya dalam kantong khusus, memberi label, dan menjualnya dengan sistem pemesanan. Ia juga mulai menjual pisang goreng di pagi hari, menarik lebih banyak pelanggan. Seiring waktu, usaha ini mulai membuahkan hasil. Banyak pelanggan yang tertarik dengan konsep baru ini, dan perlahan-lahan, reputasi Pak Wiryo kembali membaik. Namun, tantangan baru terus berdatangan, menguji kesabaran dan keteguhan hatinya. Usaha Pak Wiryo semakin berkembang. Kini, ia tidak hanya menjual pisang mentah, tetapi juga aneka olahan pisang seperti pisang goreng, pisang molen, dan keripik pisang. Bahkan, ia berhasil membuka kios kecil di dekat pasar. Pelanggannya semakin bertambah, dan keuntungannya meningkat pesat. Pak Min yang dulu meremehkannya kini hanya bisa melihat dengan rasa kagum. Banyak orang yang dulu mencibirnya kini justru menghormatinya. Perjuangan panjang dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Pak Wiryo membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan mampu mengubah nasib siapapun.